Hidup kita dipengaruhi oleh pandangan umum kita tentang kehidupan, pengalaman, kepercayaan, dan cara kita memilih untuk melihat sesuatu. Dan sementara ada banyak jalan menuju kehidupan yang bahagia dan memuaskan, ada banyak jalan menuju kehidupan yang dikendalikan oleh hal-hal yang menghambat kamu. Jika kamu ingin mengucapkan selamat tinggal pada hal-hal yang mengendalikan kamu dan mencegah kamu menjalani kehidupan terbaik kamu, langkah pertama adalah mengenali apa yang tidak lagi membantu kamu, dan kamu bisa melepaskannya. Berikut adalah 10 hal yang tidak boleh kamu biarkan mengendalikan hidup kamu. Nomor 1. Dari mana kamu berasal? Tidak diragukan lagi, beberapa orang memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu dibandingkan orang lain. Namun, dari mana kamu berasal dan keadaan atau situasi tempat kamu dilahirkan seharusnya tidak pernah mengontrol kemana kamu akan pergi. Kamu mungkin harus bekerja lebih keras, tetapi terserah kamu untuk berani mengambil risiko atau tidak. Yang pasti, dari mana kamu berasal tidak membuat hidup kamu berubah. Dirimulah pemegang kendali penuh atasnya. Nomor 2. Membatasi keyakinan. Terlalu banyak orang yang terbelenggu oleh rantai keyakinan mereka sendiri. Jika kamu memiliki keyakinan yang membatasi, kamu tidak akan pernah menemukan kemampuan kamu. Seringkali, suara di kepala kamu yang memberitahu kamu seperti kamu tidak bisa melakukannya atau kamu tidak cukup baik, itu dimasukkan ke dalam pikiran kamu oleh orang lain, seperti orang tua kamu, guru, dan figur otoritas lainnya. Melepaskan keyakinan yang membatasi kamu akan memungkinkan kamu memberikan ruang untuk motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Ketahuilah bahwa kamu dapat melakukan, menjadi, dan memiliki apa saja. Kamulah alasan satu-satunya yang menahan diri. Nomor 3. Apa yang orang lain pikirkan? Wajar bagi orang untuk bertanya-tanya dan khawatir tentang pendapat orang lain. Kita suka menyenangkan dan mengesankan, tetapi terkadang kita kehilangan diri sendiri ketika kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkan bagaimana orang lain melihat kita. Selama kamu bahagia, sehat, dan tidak menyakiti siapapun, kamu menjalani kehidupan yang baik dan tidak ada penilaian apapun tentang kamu yang benar-benar penting kecuali kamu membiarkannya. Apapun yang kamu lakukan atau tidak lakukan, akan ada pujian dan kritik. Jadi, jangan mencoba menyenangkan semua orang sepanjang waktu. Tidak mungkin. Sebaliknya, bebaskan diri kamu dengan memutuskan untuk tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Nomor 4. Takut gagal. Sejumlah besar orang tidak pernah benar-benar mencoba atau mencapai banyak hal dalam hidup mereka karena mereka terlalu takut gagal. Hal yang lucu adalah ketika kamu begitu lumpuh dengan ketakutan akan kegagalan, sehingga kamu bahkan tidak pernah memulai, tidak akan ada peluang untuk berhasil. Ketika kamu mengubah cara kamu melihat kegagalan, kamu akan menyadari bahwa tidak pernah memulai atau menyerah adalah satu-satunya cara untuk kamu gagal. Belajar itu seperti jatuh dan bangkit lagi. Itu adalah ketahanan, bukan kegagalan. Kamu harus menghadapi rintangan secara langsung, membuat kesalahan, dan terus berjuang hingga akhir. Jangan menjalani hidup yang penuh dengan penyesalan karena kamu membiarkan rasa takut menahan kamu. Nomor 5. Situasi kamu saat ini. Apakah kamu menunggu saat yang tepat untuk mengubah hidup kamu? Ya, ada kabar baik dan buruk. Berita baiknya, kamu bisa mulai sekarang. Jika kamu mengharapkan situasi yang lebih baik untuk datang, kamu mungkin menggunakan keadaan kamu saat ini sebagai alasan. Putuskan untuk mulai mengambil langkah ke arah yang benar hari ini, dan kamu tidak akan menyesalinya. Kamu tidak membutuhkan momen yang tepat. Kamu membutuhkan ketekunan dan ketekunan. Hidup ini tidak mudah dan tidak apa-apa. Pikirkan tentang orang-orang yang kamu kagumi dan kesuksesan mereka. Apakah mereka menunggu waktu yang lebih mudah atau lebih baik untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup? Tentu saja tidak. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan melakukannya sama sekali. Nomor 6. Emosi negatif. Mengetahui bagaimana mengelola emosi negatif sebagai bagian penting dari menjalani kehidupan yang bahagia. Jika kamu membiarkan kemarahan, kecemburuan, atau dendam menguasaimu, kamu akan membuat keputusan yang bukan untuk kepentingan terbaikmu. Ketika perasaan beracun muncul ke permukaan, berhatilah mengekspresikannya dengan cara yang sehat.
Penting bagi kamu untuk memvalidasi emosi kamu dan belajar mengenali perilaku apa yang pantas dan tidak pantas untuk mengomunikasikannya. Jangan biarkan emosi menguasai dirimu. Kamu lebih baik dari itu. Nomor 7. Hubungan. Di dunia yang ideal, semua orang dalam hidup kita akan menghargai dan menghormati kita, dan mereka akan memperlakukan kita dengan kebaikan dan kasih sayang. Tapi, kita tidak hidup di dunia itu. Siapapun dalam hidup kamu, baik itu keluarga, pasangan, teman, kolega, dapat menjadi racun. Jadi, berhati-hatilah dengan siapa yang kamu biarkan masuk, dan ketahuilah kapan saatnya untuk menghentikan semuanya. Kepercayaan sangat penting untuk hubungan manusia sejati, tetapi tidak selalu aman untuk menjadi rentan di sekitar orang lain. Akui bahwa nilai kamu tidak tergantung pada orang lain, dan jangan biarkan hubungan kamu menghambat kamu. Mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang membantumu tumbuh adalah pengalaman yang jauh lebih baik. Nomor 8. Uang. Kita semua membutuhkan uang untuk menjalani hidup. Lagi pula, jaminan tidak akan membayar sendiri. Tapi, uang bisa memegang banyak kekuasaan atas dirimu. Itu dapat mempengaruhi keputusan kamu dengan mengalihkan fokus kamu ke kekayaan materi. Mengejar uang hanya memuaskan sampai titik tertentu. Setelah standar hidup kamu sesuai, mobil mewah, pakaian mahal, dan hal-hal materi lainnya tidak akan banyak membantu kebahagiaan kamu. Ini tidak berarti bahwa kamu harus menghindari kekayaan. Finansial yang baik dapat membantumu mengurangi stres, mencapai sesuatu, dan membantu orang lain. Masalahnya adalah ketika uang sudah mulai mengendalikanmu. Nomor 9. Kecanduan. Kecanduan adalah mekanisme coping. Alih-alih membantu kamu bergerak maju, kecanduan malah menghambatmu. Ketika kamu memikirkan kecanduan, kamu mungkin langsung memikirkan tentang obat-obatan, rokok, atau alkohol. Tetapi, kamu bisa kecanduan banyak hal yang berbeda seperti makanan, perjudian, belanja, atau bahkan video game. Apapun jenis kecanduan yang mengganggu kamu, semuanya mempengaruhi keterampilan pengambilan keputusan kamu. Keinginan kompulsif mendorong kamu lebih dalam ke dalam lubang, dan semakin lama itu berlangsung, semakin sulit untuk keluar. Tetapi, memulihkan kecanduan bukanlah hal yang mustahil. Ketika kamu berfokus pada memilih apa yang terbaik untukmu, daripada apa yang kamu inginkan, kamu dapat menemukan solusi jangka panjang yang sehat untuk memenuhi kebutuhan kamu. Nomor 10. Masa lalu. Kita semua memiliki setidaknya beberapa bentuk kesusahan yang telah terjadi di masa lalu kita. Dan seberapa besar kita ingin mengubah apa yang telah terjadi, itu tidak akan bisa. Jadi, tidak ada gunanya membiarkan masa lalu mengendalikanmu. Buang-buang waktu dan buang-buang energi. Apapun yang telah terjadi, kamu perlu belajar untuk melepaskannya. Lihat itu sebagai pelajaran dan bergerak maju. Saya tahu, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi, ketika kamu bisa melakukannya, beban yang diangkat dari bahumu akan sangat besar. Jadi, jika kamu ingin benar-benar menjalani hidup, kamu tidak bisa membiarkan ketakutan luar mengendalikanmu. Terimalah bahwa kamu memiliki kekuatan penuh atas keputusan, keyakinan, emosi, perilaku, dan tujuan kamu. Sekian video kali ini, bagian untuk kalian semua. Terima kasih.